Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windrianti Nupulo dengan NIM 311419065, mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan novel, cerpen, dan puisi. Yang pertama, pengertian dan perbedaan novel dan cerpen. Novel sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang memiliki arti sebuah kisah atau cerita. Umumnya, novel terinspirasi dari kisah nyata atau ide imajinatif dan ditulis melalui urutan peristiwa. Novel memiliki beberapa ciri seperti jumlah kata lebih dari 35.000 kata, terdiri dari setidaknya 100 halaman, alur cerita kompleks, dan ceritanya menggambarkan peristiwa tertentu. Sedangkan cerpen adalah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan permasalahan tertentu. Biasanya, peristiwa tersebut dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Selain itu, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh dan terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Adapun ciri-ciri jenis karya sastra ini adalah bersifat fiktif, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, diksi tidak rumit, memiliki alur tunggal, dan memiliki pesan moral yang terkandung. Selain itu, cerpen juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penghibur bagi pembaca dan memberi pembelajaran atau pendidikan bagi pembaca. Kemudian yang kedua, perbedaan cerpen dan novel mencakup yang pertama perbedaan jumlah kata, yang kedua alur dan plot, yang ketiga penokohan, yang keempat perwatakan, yang kelima tema, yang keenam konflik, ketujuh latar, dan yang terakhir pemilihan kata atau penggunaan bahasa. Kemudian unsur-unsur kebahasan novel. Majas atau gaya bahasa yaitu cara pengarang atau seseorang yang mempergunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Kemudian peribahasa yaitu kalimat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan maknanya mengungkapkan maksud tertentu. Yang kemudian ungkapan atau idiom yaitu gabungan kata yang membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Kemudian kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan yang dapat dilihat melalui pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Pada cerpen umumnya penulis menggunakan pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Pada cerpen juga menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan yang membantu menunjukkan latar tempat atau waktu seperti di pagi hari, sore hari, atau di sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu, juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung atau berupa dialog. Cerpen juga diidentik dengan penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif untuk menambah kesan keestetikan sehingga akan menambah nilai kepuasan para pembaca. Selain itu juga menggunakan kalimat informal maupun semi-formal sesuai dengan peristiwa kejadian. Kemudian puisi. Pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima serta penyusunan larik dan bait. Biasanya, puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berirama dan enak untuk dibaca. Beberapa para ahli dalam bidang sastra telah menjelaskan pengertian puisi, salah satunya adalah H.B. Jazin. Menurut beliau,
puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Kemudian jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi modern biasanya disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lainnya dan sebagainya. Puisi lama, yaitu mantra, merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme, biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan, serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi, magic. Pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Sedangkan talibun terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya, 2 baris sampir dan 2 baris isi. Syair memiliki larik 4 bait dan bersajak A, serta isinya mengisahkan suatu hal, dan gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris. Berirama sama, isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Jenis puisi modern, yaitu puisi naratif, merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi 3, yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir, puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Latihan menulis teks puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul puisi. Kedua, rangkai puisi dengan diksi dan rima yang tepat. Ketiga, memakai maja sesuai tema puisi yang dibuat. Keempat, tentukan bait yang akan digunakan. Kelima, gunakan imajinasi untuk mengembangkan puisi, penutup atau makna ataupun pesan. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.